Manchester United tampil beringas dengan gak terkalahkan di 3 pertandingan berturut-turut. Kesuksesan ini gak terlepas dari sosok pemain kunci yang berhasil disulap Ruben Amorim jadi gacor. Sebut saja Casemiro dan Bruno Fernandes yang menghidupkan kreativitas dan mengatur stabilitas ritme permainan. Cetak gol coba merangkum bangkitnya Manchester United berkat kerja keras pemain kunci sebagai berikut. Sané Lammens dan Maguire bawa rasa aman di belakang. Pertahanan Manchester United seketika menjadi sorotan utama dalam 3 pertandingan terakhir. Skuad The Red Devil baru bobol 3 gol saja menghadapi 3 klub perkasa. Pertahanan tangguh setan merah nggak terlepas dari Sané Lammens. Penjaga gawang berusia 23 tahun ini meraih clean sheet perdananya di pertandingan menghadapi Sunderland. Seketika publik Old Trafford bergemuruh menyoraki nama Lammens. Kiper 23 tahun ini dianggap punya kemampuan yang setara dengan David De Gea berkat refleksi kilatnya. Lammens dianggap punya kemampuan kiper modern yakni build up membangun serangan dari belakang. Performa cemerlang ini kembali dilakukan oleh Lammens di pertandingan kontra Brighton. Jolyon Lescott menilai Lammens untuk nggak berpuas diri. Menurutnya, performa apik kiper seringkali tercermin karena nggak banyak diperbincangkan oleh banyak media. Kalau Anda tidak membicarakan Lammens, itu pertanda bagus. Setelah 5 atau 6 pertandingan, tiba-tiba orang sadar lalu mereka bilang, ya dia bermain cukup baik, kata Lescott. Harry Maguire juga nggak boleh dilupakan begitu saja mengingat performanya yang cukup stabil. Bek tengah Inggris ini selalu menjadi pahlawan dengan torehan 1 golnya di laga kontra Liverpool. Namun sayang, Maguire nggak bisa menunjukkan tajinya di laga kontra Brighton. Ex-Leicester City ini dikabarkan menderita cedera saat menjalani sesi latihan beberapa waktu yang lalu. Meski begitu, Amorim cukup yakin perkembangan Maguire bisa membawa dampak positif untuk pertahanan setan merah. Maguire sangat penting ketika tim sedang kesulitan. Anda bisa merasakannya, tetapi saya mencoba mempersiapkan tim agar bisa bermain dengan cara dia bermain, ungkap Amorim. Casemiro mengatur stabilitas dan ritme permainan. Performa mengagumkan juga ditunjukkan Casemiro di lini tengah Manchester United. Gelandang asal Brazil ini membuktikan kapasitasnya sebagai pemain berkualitas. Di awal musim, dirinya banyak menuai kritik sampai hampir dijual oleh manajemen. Para fans menilai Casemiro sudah terlalu tua dan lambat untuk skema permainan Ruben Amorim. Namun sang pelatih malah menjadi orang pertama yang mencegah kepergian Casemiro. Hasilnya pemain 33 tahun ini malah bisa beradaptasi dengan cepat dan menjadi fondasi penting di lini tengah. Ex-penggawa Real Madrid ini lebih disiplin menjaga posisinya sebagai gelandang bertahan. Casemiro bertindak sebagai tameng dengan kemampuannya memutus alur serangan lawan. Tak cuma itu, kemampuan distribusi bola sang veteran juga makin membaik dibanding musim sebelumnya. Kehadirannya membuat permainan setan merah lebih rapi saat menyerang dan bertahan. Gak heran kalau Amorim lebih memilih Casemiro sebagai starter dibanding Kobbie Mainoo. Kepercayaan ini juga langsung dibayar tuntas lewat performa konsisten sejak awal musim. Barulah dalam beberapa pekan terakhir Casemiro menonjol sebagai nyawa baru The Red Devils. Puncaknya, pemain kelahiran Sao Paulo ini mencetak 1 gol dan 1 assist saat menggilas Brighton. Meski begitu, Casemiro tetap nggak melupakan tugas utamanya sebagai gelandang bertahan. Dirinya juga mengukir sejumlah tackle dan intercept yang bikin pemain lawan keteteran. Terbukti, Brighton nggak sanggup menorehkan peluang berbahaya sebelum Casemiro ditarik keluar. Berkat performa magisnya, sang veteran langsung diganjar beribu pujian dari Amorim. Casemiro memberi pengalaman besar dan menjadi contoh pemain lain. Dia berlari tanpa henti, bertarung, menekan, dan tetap disiplin. Itulah mentalitas yang saya inginkan dari semua pemain. Celana pendek olahraga yang super kece bisa kamu dapatkan mulai dari 39 ribuan. Cek linknya di bawah ini.
Bruno Fernandes menghidupkan kreativitas serangan. Bersama Casemiro, Bruno Fernandes jadi sosok yang penting bagi lini tengah Manchester United. Gelandang asal Portugal ini benar-benar jadi motor serangan utama bagi Setan Merah. Bukan hanya soal gol dan assist, peran Bruno bagi Manchester United saat ini jauh lebih dalam. Dirinya menjadi gelandang yang mengatur ritme permainan bagi Setan Merah. Hal ini terlihat dari Bruno yang seringkali membangun serangan paling awal bagi Manchester United. Pasalnya, Sporting Lisbon ini memiliki kemampuan membaca situasi dan kreativitas paling baik. Belum lagi, Bruno juga menjadi pemain yang memimpin pressing saat lawan membawa bola. Gak heran kalau dirinya jadi sosok paling lengkap bagi Manchester United saat ini. Di lain sisi, kepiawaiannya dalam memimpin lini tengah Setan Merah juga membawa hadiah spesial. Bruno mendapatkan kemenangan spesial di laga ke-300-nya saat melawan Brighton. Kemampuan Bruno mampu menjawab keraguan. Udinese ini sebelumnya dianggap nggak akan bisa menjadi gelandang tengah karena nggak punya atribut mumpuni. Fernandes memang bisa bermain sebagai gelandang tengah, namun apakah dia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya di posisi tersebut? Saya rasa tidak, ucap Rio Ferdinand. Meski begitu, Bruno mengaku rela dimainkan sebagai gelandang tengah dengan segenap jiwa raganya. Cunha dan Bumo bikin serangan MU lebih tajam. Selain tiga nama tadi, kebangkitan Manchester United juga nggak lepas dari peran Matheus Cunha dan Bryan Bumo. Dua rekrutan baru ini mampu meningkatkan level penyerangan Setan Merah. Mereka berhasil menangkis omongan kritikus yang sempat koar-koar di awal musim, terutama Cunha yang dinilai terlalu mahal dan belum mencetak gol sampai pekan ke-8 Liga Inggris. Padahal peran Cunha sangat besar dalam menciptakan peluang di lini depan. Dirinya pintar menarik lawan dan membuka ruang kosong lewat kemampuan dribblenya. Pemain asal Brazil ini juga mau turun jauh demi menjemput dan mengalirkan bola. Berkat kerja kerasnya, Cunha akhirnya bisa pecah telur lewat sumbangsi 1 gol melawan Brighton. Atletico Madrid ini juga disanjung mantan pemain Setan Merah yakni Owen Hargreaves. Ketika Anda memiliki pemain seperti Matheus Cunha yang memiliki kepribadian sejati, saya benar-benar suka cara dia berbicara dan bermain. Sementara itu, performa Bryan Bumo juga semakin menggila sejak didatangkan ke Old Trafford. Winger asal Kamerun ini membentuk duet maut bersama Amad Diallo di sektor sayap kanan. Kecepatan serta pergerakan licin keduanya seakan jadi mimpi buruk bek-bek Liga Inggris. Terlebih, Bumo juga punya kreativitas umpan dan ketajaman untuk mengoyak gawang lawan. Terbukti, dirinya jadi top skor Manchester United di Liga Inggris dengan torehan 4 gol. Gak heran kalau dirinya mendapat gelar Man of the Match dan rating tertinggi dari media FOTMOB. Kebangkitan Cunha dan Bumo juga sangat diapresiasi oleh Gary Neville. Keraguan saat merekrut Cunha dan Bumo telah hilang karena mereka memiliki rasa lapar untuk tampil di level berbeda. Mereka akan memenangkan banyak pertandingan untuk Manchester United. Dapatkan celana pendek berbahan lembut dan nyaman digunakan saat berolahraga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kebangkitan Manchester United berkat para pemain kunci. Bagaimana pendapatmu? Akankah Ruben Amorim mampu membawa Setan Merah menjadi penantang gelar musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.